Halo sahabat jiwa, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Hari ini aku ingin membacakan readingan tentang hadiah yang akan datang untukmu di bulan ini. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapan saja kamu menonton readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Energi bisa terbolak-balik, vice versa. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu The Hangman, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu The Lovers, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Five of Pentacles. Kamu akan menerima hadiah berupa kesadaran baru tentang dirimu sendiri dan situasi di sekitarmu. Perspektif yang berubah ini akan membantumu melihat hal-hal dengan cara yang lebih jernih dan bijaksana. Kesadaran ini bisa datang melalui pengalaman pribadi, refleksi mendalam, atau bahkan bimbingan dari orang-orang di sekitarmu. Dengan pandangan baru ini, kamu akan lebih mudah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahanmu. Kamu akan lebih memahami kebutuhan dan keinginanmu, serta bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi kembali tujuan hidupmu, menetapkan prioritas, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Kesadaran baru ini juga akan membantumu dalam menghadapi tantangan yang mungkin selama ini terasa membingungkan atau menekan. Dengan perspektif yang lebih jelas, kamu akan bisa menyusun strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah dan membuat keputusan yang lebih baik. Kamu akan memiliki kemampuan untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang, membantu kamu membuat pilihan yang lebih informasional dan rasional. Selain itu, hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu juga akan mengalami perubahan positif. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, kamu akan lebih mudah berempati dan berkomunikasi dengan orang lain. Kamu akan mampu melihat motivasi dan kebutuhan orang lain dengan lebih jelas, memperkuat hubungan interpersonal dan menciptakan interaksi yang lebih harmonis. Jika selama ini kamu merasa terjebak dalam pola pikir atau kebiasaan yang kurang produktif, kesadaran baru ini akan membantumu untuk melepaskan diri dari kebiasaan tersebut. Kamu akan lebih siap untuk mengambil langkah-langkah positif yang membawa perubahan dan pertumbuhan dalam hidupmu. Ini bisa berarti mengubah rutinitas sehari-hari, mengejar hobi baru, atau bahkan melakukan perbaikan dalam cara kamu berinteraksi dengan orang lain. Selama proses ini, penting untuk tetap terbuka terhadap pembelajaran dan refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenung dan memahami bagaimana perubahan ini mempengaruhi hidupmu. Menulis jurnal atau berbicara dengan seseorang yang kamu percayai bisa membantu dalam mengolah pemikiran dan perasaanmu. Dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan memanfaatkan kesadaran baru ini dengan lebih efektif. Jika kamu menghadapi tantangan atau perubahan besar dalam hidup, gunakan perspektif baru ini untuk mendekati situasi dengan kepala dingin dan hati terbuka. Kesadaran yang baru ini akan membantumu untuk tetap fokus pada tujuanmu, mengatasi hambatan dengan lebih mudah, dan meraih hasil yang lebih memuaskan. Hadiah bulan ini selanjutnya untuk kamu juga berkaitan tentang peningkatan harmoni dalam hubunganmu. Kamu dan pasanganmu akan menemukan cara untuk lebih terhubung dan memahami satu sama lain, membawa kedamaian dan kebahagiaan. Komunikasi yang lebih terbuka dan jujur akan memungkinkan kalian untuk berbagi perasaan dan kebutuhan dengan lebih baik, memperkuat ikatan emosional antara kalian. Ini adalah waktu yang baik untuk mengeksplorasi aktivitas bersama yang menyenangkan dan mempererat hubungan. Mungkin kalian akan merencanakan liburan singkat, melakukan hobi bersama, atau hanya menghabiskan waktu berkualitas di rumah. Aktivitas-aktivitas ini akan membantu kalian merasa lebih dekat dan saling mendukung, memperkuat rasa kebersamaan dan keintiman dalam hubungan. Selama bulan ini, kalian juga akan mampu menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik dengan lebih efektif. Dengan pendekatan yang penuh pengertian dan kompromi, masalah-masalah yang sebelumnya mungkin terasa berat akan lebih mudah diatasi. Kalian akan menemukan cara untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang membangun, meningkatkan rasa saling menghargai dan memperkuat fondasi hubungan kalian. Selain itu, bulan ini juga memberikan kesempatan untuk saling memberikan dukungan dalam mencapai tujuan masing-masing. Kamu dan pasangan akan lebih mampu bekerja sama untuk mencapai impian dan ambisi kalian, baik dalam hal karir, keuangan, atau rencana pribadi.
Dukungan yang kalian berikan satu sama lain akan memperkuat rasa saling percaya dan meningkatkan motivasi untuk meraih kesuksesan bersama. Keharmonisan yang meningkat ini akan membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kamu akan merasakan lebih banyak kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungan. Dan hubungan kalian akan menjadi sumber kekuatan dan dukungan dalam menghadapi tantangan hidup. Kalian akan lebih mampu menikmati momen-momen kecil dan menghargai kehadiran satu sama lain. Menciptakan kenangan indah yang akan dikenang dan dinikmati bersama. Dan yang terakhir, hadiah yang mungkin akan kamu dapatkan bulan ini adalah berupa peluang baru dalam karir kamu. Ini bisa berupa promosi, proyek baru, atau kesempatan untuk belajar dan berkembang. Peluang ini akan membuka jalan bagi kemajuan profesional dan memberikanmu kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan potensi terbaikmu. Jika kamu menerima tawaran promosi, ini akan menjadi langkah signifikan dalam perjalanan karirmu. Promosi ini tidak hanya membawa peningkatan dalam tanggung jawab dan jabatan, tetapi juga memberikanmu kesempatan untuk mengembangkan keterampilan manajerial dan kepemimpinan. Gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan keahlianmu, berkontribusi secara signifikan terhadap tim, dan membangun reputasi yang kuat di lingkungan kerja. Jika peluang yang datang berupa proyek baru, ini akan memungkinkan kamu untuk menjelajahi area yang belum pernah kamu kerjakan sebelumnya. Proyek ini mungkin menantang, tetapi akan memberikanmu kesempatan untuk memperluas pengalaman dan keterampilanmu. Jangan ragu untuk mengambil inisiatif dan berinovasi dalam proyek tersebut. Kesuksesan dalam proyek ini bisa membuka pintu untuk peluang lebih besar di masa depan. Selain itu, jika ada kesempatan untuk belajar dan berkembang, seperti pelatihan, kursus, atau sertifikasi, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Investasi dalam pendidikan dan keterampilan baru akan meningkatkan daya saingmu di dunia kerja dan memperluas peluang karir. Belajar hal-hal baru juga akan memberikanmu wawasan tambahan yang dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, membuatmu lebih berharga sebagai anggota tim. Peluang baru ini juga dapat mencakup kolaborasi dengan profesional lain atau bergabung dengan jaringan profesional yang relevan. Jaringan yang kuat dapat membuka akses ke informasi berharga, saran karir, dan peluang bisnis. Terlibat dalam komunitas profesional atau acara industri bisa memperluas koneksimu dan memberikanmu perspektif baru tentang tren dan peluang di bidangmu. Ketika menghadapi peluang baru, pastikan untuk merencanakan dan menilai dengan cermat. Buatlah daftar tujuan yang ingin dicapai dan strategi untuk mencapainya. Ini akan membantumu tetap fokus dan terorganisir dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul. Jangan lupa untuk meminta umpan balik dari rekan kerja atau mentor untuk terus meningkatkan performamu. Selain itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dengan adanya peluang baru, mungkin kamu akan merasa tertekan dengan tanggung jawab tambahan. Pastikan untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalmu dengan mengatur waktu untuk istirahat, olahraga, dan kegiatan yang kamu nikmati. Keseimbangan ini akan membantumu tetap produktif dan termotivasi. Apapun hadiah yang akan datang ke dalam hidupmu untuk bulan ini, sambutlah setiap hadiah itu seperti sebuah peluang baru yang penuh potensi. Anggaplah setiap kesempatan, baik besar maupun kecil, sebagai langkah menuju pertumbuhan dan kesuksesan. Dengan sikap positif dan percaya diri, kamu akan lebih mampu memanfaatkan setiap momen dan membuat yang terbaik dari setiap situasi yang dihadapi. Ciptakan juga kebiasaan untuk merayakan keberhasilan, sekecil apapun itu. Memberikan dirimu penghargaan atas usaha yang telah dilakukan akan memperkuat rasa percaya diri dan motivasi untuk terus maju. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan pemadam kebakaran, juru masak, salju, musim dingin, matahari, pelangi, gunung, awan, langit, dan ular. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna coklat, kuning, biru, krem, hijau, hitam, putih, ungu, abu-abu, dan merah. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, dan 31.
Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio tikus, kelinci, kuda, macan, kerbau, naga, ular, dan ayam. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf alfa, Oscar, Papa, Mama, Udang, Juliet, Nano, Winwin, Yanti, Delta, 5, Bromo, Tikus, Romeo, Queen, Gajah, Fanta, Indonesia, dan Victoria. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Pisces, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Taurus, dan Virgo. Zodiak dan shio bisa apa saja ya? Selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.